Memperbaharui iman kita yang karena sifat fitri kita manusia tidak pernah luput dari alpa, salah, dan lupa, maka kita perlu mengadakan tajdidul iman. Iman itu sifatnya abstrak, tidak bisa kita lihat. Maka yang bisa kita lihat adalah sikap, perbuatan, akhlak. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya keimanan seorang mukmin adalah yang terbaik akhlaknya. Maka budi pekerti akhlak itu adalah penampilan keimanan seseorang. Kalau orang baik akhlaknya, bisa kita pastikan imannya kuat, imannya baik, imannya bagus. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamu, menghormati tamu. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka hendaknya memuliakan tetangga. Siapa yang menyatakan, siapa yang mengaku iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, hendaknya menyambung hubungan silaturahim. Tampilan tentang keimanan seseorang bisa kita lihat, bisa kita saksikan dari sebuah perbuatan. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik. Kalau tidak bisa, supaya diam. Isbaghul wudu syatrul iman. Menyempurnakan wudu itu adalah sebagian dari iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi qaddara fahada. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi arsalahu Allahu bil huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wad darajatil ula. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam satu minggu minimal kita harus mendapatkan pencerahan, dan pencerahan itu dilakukan setiap hari Jumat dengan mendengarkan tausiah khutbah Jumat. Mengapa ini harus dilakukan? Karena kita sebagai manusia tidak lepas dari sifat manusia itu sendiri yang mempunyai sifat alpa dan lupa. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa tingkat iman kita karena sifat fitri kita yang mempunyai sifat alpa dan lupa, kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang turun.
kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Imam Ghazali membagi tingkat iman makhluk Allah. Ada yang tingkat imannya itu yazid wala yangkus. Ada makhluk Allah yang tingkat imannya itu senantiasa naik, tidak pernah turun. Nah, makhluk yang tingkat imannya itu naik adalah para nabi. Semakin berat yang dihadapi oleh nabi, semakin berat tantangan yang dihadapi oleh nabi, tantangan itu dihadapi dan selalu lulus menghadapi tantangan itu. Karenanya tingkat imannya selalu naik. Tidak pernah ada seorang nabi yang minta pensiun karena mengemban risalah begitu banyak dan begitu berat. Kemudian yang kedua, ada tingkat iman makhluk Allah yang tidak naik dan tidak turun, la yazid wala yangkus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Tingkat iman yang kedua ini adalah tingkat iman para malaikat. Para malaikat itu sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa sehingga la ya'suna ma amarhum, tidak pernah durhaka dan selalu taat atas perintah Allah. Akan tetapi malaikat itu tidak bisa lebih melakukan apa kecuali yang diperintah. Kemudian yang ketiga, iman yang naik turun, iman yang tidak stabil. Yazid wa yangkus. Suatu saat adalah naik, pada saat yang lain turun. Itulah iman kita. Makanya Nabi dawuh, al-imanu yazidu wa yangkusu fajaddidu imanakum. Iman itu naik turun. Iman itu suatu saat bertambah, pada saat yang lain berkurang. Maka solusinya fajaddidu imanakum. Perbaharuilah imanmu. Maka kehadiran kita di Baitullah ini, di Masjid Nur Muhammad ini adalah dalam rangka tajdidul iman. Memperbaharui iman kita yang karena sifat fitri kita manusia tidak pernah luput dari alpa, salah dan lupa, maka kita perlu mengadakan tajdidul iman. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya saja karena iman itu sifatnya abstrak, tidak bisa kita lihat. Maka yang bisa kita lihat adalah sikap, perbuatan, akhlak. Sikap, perbuatan dan akhlak itu sebenarnya sejatinya adalah perwujudan dari iman kita. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya Nabi dawuh, Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Paling sempurnanya keimanan seorang mukmin adalah yang terbaik akhlaknya. Maka budi pekerti, akhlak itu adalah penampilan keimanan seseorang.
Kalau orang baik akhlaknya, bisa kita pastikan imannya kuat, imannya baik, imannya bagus. Demikian juga iman itu bisa kita lihat dari perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Siapa yang menyatakan iman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya pernyataannya itu diwujudkan dengan satu aktivitas apa? Falyukrim dhaifah, memuliakan tamu. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamu, menghormati tamu. Maka menghormati tamu itu tampilan dari keimanan seseorang. Begitu juga dalam sabda yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka hendaknya memuliakan tetangga, berbaik-baik dengan tetangga. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, masih banyak sabda-sabda Nabi yang senada. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyasil rahimah. Siapa yang menyatakan, siapa yang mengaku iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, hendaknya menyambung hubungan silaturrahim dengan para famili, para korobah, utamanya yang sudah putus. Ini beberapa tampilan-tampilan tentang keimanan seseorang yang ternyata bisa kita lihat, bisa kita saksikan dari sebuah perbuatan. Ada lagi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik. Kalau tidak bisa, supaya diam. Maka sikap diam itu adalah tampilan keimanan ketika tidak mampu untuk berkata baik. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh, sabda Rasulullah menyatakan, "Isbaghul wudu syatrul iman." Menyempurnakan wudu itu adalah sebagian dari iman. Artinya, iman itu bisa terlihat dari bagaimana seseorang itu melakukan aktivitas wudu. Sempurna apa tidak? Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini yang terkait dengan aktivitas kita saat ini, hari ini, di tempat ini. Apa kata Rasul? "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid, fashhadu lahu bil iman." Kalau Anda melihat ada seseorang yang membiasakan diri dia itu hadir di masjid, kerasan di masjid, memakmurkan masjid, saksikan
bahwa dia itu adalah orang yang punya iman. Mudah-mudahan kita termasuk sabda ini. Allah lebih jauh menegaskan kembali, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir ila akhiril ayat. Hanya orang yang beriman kepada Allah lah yang suka atau mau memakmurkan masjid. Orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir, hanya itu yang mau memakmurkan masjid. Mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak punya tingkat keimanan dengan tingkat keimanan yang baik, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, rasanya dia itu enggan untuk memakmurkan masjid. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, selain aktivitas seseorang itu menentukan tingkat keimanannya, Allah akan memberi pahala tentu saja. Ada 7 golongan yang kelak akan diberikan perlindungan dalam sebuah naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan kelak ini tidak akan merasakan panas. Di saat matahari diturunkan hanya berjarak 1 mil di atas kepala kita, kita tidak bisa membayangkan seperti apa panasnya saat itu. Tetapi ada satu di antara 7 golongan itu yang akan diberi naungan oleh Allah yang terkait dengan masjid ini. Siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu terikat dengan masjid, selalu ingat masjid, selalu memikirkan masjid, selalu berusaha untuk memakmurkan masjid. Luar biasa nanti yang akan didapatkan ketika orang lain merasakan panas, dia tidak. Dia ada di bawah perlindungan Allah, di bawah naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika tidak ada naungan lain kecuali yang diharapkan adalah naungan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk sabda Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarkum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظ لنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والأسقام والأمراض والطاعون ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أجل وأعظم وأكبر